Ibu, ya, puji nama Tuhan kita boleh hadir bersama-sama dalam persekutuan kaum perempuan GKSI Jemaat Fiat Betul Selalu Uca pada sore hari ini. Ya memang penerangan di gereja ini ada rusak ya ibu-ibu, makanya kita kurang terang. Tapi ya saya pikir tidak terlalu gelap untuk jam segini ya ibu-ibu yang kita beribadah kepada Tuhan. Dan saya ingin ibu-ibu untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang tidak asing untuk ibu-ibu sekalian yang terpilih dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ingin ajak ibu-ibu untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Ya, saya akan bacakan ayat-ayat yang ganjil, ibu-ibu bacakan ayat-ayat yang genap. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau ibu-ibu sudah menemukan 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, silakan menyatakan amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Kristus pengantara kita. Ayat yang pertama beginilah firman Tuhan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Aku mengenal Dia, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, terima kasih Ibu kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan untuk setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu hidup yang mengenal Tuhan dengan benar. Hidup yang mengenal Tuhan dengan benar. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh diberitahukan tentang karya Tuhan Yesus yang disebut sebagai seorang pengantara yang menjadi pendamai antara manusia yang berdosa dengan Allah Bapa Surgawi. Karena Allah Bapa Surgawi itu adalah Allah yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Suci. Berbeda dengan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa telah dikotori secara rohani, telah dicemari secara rohani oleh dosa. Karena dosa itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Tetapi ketika manusia yang berdosa itu bersedia dengan segenap hatinya percaya kepada Tuhan Yesus, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan mau hidup di dalam Tuhan Yesus, maka secara otomatis dia didamaikan dengan pihak sorga yang Maha Kudus. Dia didamaikan dengan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kudus. Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa Allah Bapa Surgawi itu satu di dalam pribadi Tuhan Yesus. Artinya bahwa memang Allah Bapa Surgawi dengan Tuhan Yesus itu
telah bersatu dan tidak dapat dipisahkan, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sama juga artinya dengan orang yang mau percaya kepada Allah Bapa Surgawi. Jadi Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus ini kita perlu pahami bersama-sama adalah dua pribadi yang tidak dapat dipisahkan tapi bersatu, dan itu telah dinyatakan lewat pribadi Tuhan Yesus. Dan pribadi Tuhan Yesus sendiri telah menggenapi penyelamatannya atas umat manusia yang berdosa lewat pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah manusia yang percaya pada Tuhan Yesus dosanya diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus ini. Dan oleh karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup mengenal Tuhan dengan benar. Seperti apakah orang yang hidup mengenal Tuhan dengan benar? Ini yang saya mau bagikan kepada ibu-ibu sekalian dalam ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi ibu-ibu, dari ayat yang ketiga kita menemukan bahwa Tuhan menghendaki agar kita menuruti perintah-perintahnya. Karena itulah bukti bahwa kita benar-benar mengenal Tuhan. Itulah bukti kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menuruti perintah Tuhan itu sama artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki dari ibu-ibu dan saya. Marilah kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, yang sudah menerima pengampunan dosa, lewat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita mau hidup menuruti perintah Tuhan. Dan kita juga perlu memahami ibu bahwa dalam ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat 4 ini sangat tegas memberitahukan kepada ibu-ibu dan saya bahwa seseorang kalau menyebut dirinya mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak menuruti perintah Tuhan, kata firman Tuhan, orang itu adalah seorang pendusta. Itu kata firman Tuhan, ibu-ibu. Dia adalah seorang pendusta. Tuhan tidak menghendaki kita menjadi seorang pendusta, tapi Tuhan ingin agar kita membuktikan bahwa diri kita benar-benar terbukti menuruti perintah Tuhan. Karena itulah bukti orang yang mengenal Tuhan. Dan orang yang menuruti firman Tuhan adalah orang yang terbukti menunjukkan kasih Allah lewat kehidupannya. Dan kasih Allah itu sempurna ketika ditunjukkan, diwujudkan lewat sikap seseorang yang benar-benar menuruti firman Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengharapkan agar kasih Allah itu dipancarkan lewat kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh menuruti kebenaran firman Tuhan atau sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, Tuhan mengharapkan, Tuhan menghendaki agar setiap kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan perlu untuk wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib hidup sama seperti Kristus dalam ayat yang ke-6. Berarti ibu, kita harus meneladani karakter, sikap, sifat Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang karakter Tuhan Yesus, tidak usah dipertanyakan lagi dan tidak usah kita ragukan lagi ibu, bahwa memang benar 100% Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik, pribadi yang sangat sempurna, dan sudah selayaknya kita teladani. Oleh karena itu, firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 menasihati agar kita wajib hidup sama seperti Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita
selalu tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Kita secara khusus belajar kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan pribadi Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kita pasti menemukan karakter Tuhan Yesus yang baik, yang sangat baik dan yang sangat sempurna itu. Dan itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi ibu-ibu dan saya sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya pada Tuhan Yesus, agar kita hidup seperti sifat, sikap Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal itulah yang membuktikan seseorang itu benar-benar mengenal Tuhan. Yang pertama adalah dia menuruti perintah Tuhan atau melakukan firman Tuhan, dan yang kedua, dia mau hidup sama seperti Kristus. Artinya dia mau meneladani Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada ibu sekalian. Marilah kita senantiasa melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang sangat baik dan sangat sempurna, dan firman-Mu, pengajaran-Mu sangat sempurna ya Tuhan, yang layak untuk kami dengarkan dan yang layak untuk kami turuti, kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai pengikut-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu ini. Haleluya, amin. Kepada WL saya